kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini. Pada sore hari, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena. Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Radio TV Publik Daerah Indonesia, lahir dari insan pewarta profesional, mengudara di bumi pertiwi, wujud ketahanan dan sumber informasi bangsa. Persada dieratkan persatuan bangsa Indonesia, bukan semangat kebersamaan dari bangun daerah kuat Indonesia tangguh, teguhkan komitmen jati diri bangsa. Persada ID, mencerdaskan kehidupan bangsa. Persada ID, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, kembangkan semangat persatuan dan kesatuan. Indonesia jaya, singkirkan perbedaan, jauhkan pertikaian. Persada ID pilar budaya bangsa. Persada ID pilar budaya bangsa. Persada ID pilar budaya bangsa. Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia, selamat datang di Berita Indonesia Live, program berita harian yang menyajikan informasi secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Bersama saya Martina Daudau dari LPPL Radio Sasraina Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat sebagai radio host. Selama 30 menit ke depan kita akan mengupas peristiwa penting, kabar terbaru, serta isu-isu hangat yang sedang menjadi perhatian publik. Tetaplah bersama kami karena Berita Indonesia Live hadir untuk menemani Anda dengan berita yang jernih, lugas, dan penuh makna. Mari kita mulai rangkaian informasi hari ini, Senin 25 Mei 2026. Pendengar LPPL Indonesia, Kota Denpasar jadi tuan rumah Apeksi Komil 4. Jaya Negara berharap hasilkan rekomendasi kebijakan strategis.
Informasi selengkapnya bersama rekan Bambang Haryadi dari RPKD Kota Denpasar, Bali. Silakan Bambang. Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar berita Indonesia Live. Rapat kerja Komisariat Wilayah Kombil 4 Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia APEKSI ke-21 yang berlangsung di Kota Denpasar menggaungkan semangat kolaborasi antar daerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan dan dinamika global. Selain menjadi forum strategis kepala daerah, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan seminar pariwisata sebagai upaya memperkuat sektor unggulan daerah. Forum yang digelar di Wantilan Convention Center Hotel Prama Sanur Beach, Denpasar, Jumat 22 Mei tersebut menjadi ruang bertukar gagasan sekaligus perkuat sinergi dan rumuskan langkah strategis dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Wali Kota Denpasar Igusti Ngurah Jaya Negara selaku Wakil Ketua Bidang Perkotaan dan Budaya APEKSI dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kota Denpasar sebagai tuan rumah pelaksanaan Rakerwil 4 APEKSI ke-21. Menurut Jaya Negara, Rakerwil 4 APEKSI menjadi momentum penting bagi kota-kota di wilayah 4 untuk memperkuat sinergi dan merumuskan langkah-langkah strategis bersama dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam sidang pleno, sejumlah isu strategis menjadi perhatian bersama. Jaya Negara berharap forum tersebut mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tajam dan menjadi suara bersama Kombil 4 dalam forum nasional APEKSI mendatang. Selain itu, kesempatan tersebut Jaya Negara juga mengajak seluruh peserta memanfaatkan Denpasar City Expo yang digelar bersamaan selama 3 hari sebagai ajang promosi produk unggulan dan potensi daerah masing-masing. Pelaksanaan Denpasar City Expo diikuti oleh pelaku UKM IKM dari 13 kota peserta Raker Konwil 4 APEKSI serta 12 UKM IKM unggulan binaan Dekranasda Kota Denpasar seperti produk kreatif dan unggulan yang dipamerkan. Kegiatan ini juga menjadi ruang promosi sekaligus mempertemukan para pelaku usaha dengan pasar yang lebih luas, baik regional maupun nasional. Dengan keterlibatan berbagai kota di wilayah Kombil 4 APEKSI, diharapkan terjalin sinergi dan kolaborasi antar daerah dalam mendukung kemajuan sektor UMKM dan industri kreatif. Selain kawasan Sanur, 2 objek City Tour Kota Denpasar, yakni Puri Jero Kute dan Pasar Kumbasari, turun menjadi bagian dari rangkaian kegiatan dari Rapat Kerja Komisariat Wilayah atau Raker Kombil 4 APEKSI ke-21 yang dibalut dengan kegiatan Ladies Program. Belasan istri kepala daerah para anggota APEKSI Kombil 4 ini dikenalkan dengan kesenian dan tradisi budaya Bali melalui belajar tari pendet dan juga membuat gebokan yang biasa digunakan sebagai sarana upacara di Bali. Selain sebagai promosi wisata budaya Kota Denpasar, hal ini juga ditujukan agar kesenian dan budaya Bali dikenal lebih luas oleh masyarakat secara nasional. Demikian saya Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar untuk Berita Indonesia Live. Jelang Idul Adha 1447 Hijriah, Bupati Tangerang monitoring pastikan harga pangan pokok aman dan harganya stabil. Informasi ini selengkapnya akan disampaikan rekan Andri Haristiawan dari Tangerang Radio Banten. Silakan. Baik, terima kasih pendengar. Bupati Tangerang Muhammad Meso Rashid melakukan pantauan dan monitoring ketersediaan bahan pokok dan fluktuasi harga menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Dalam kunjungannya, Bupati didampingi oleh Direktur Utama PD Pasar, Direktur PT Mitra Kertara Harja MKR, para asisten daerah, serta jajaran kepala organisasi perangkat daerah OPD terkait. Berdasarkan hasil pemantauan langsung di lapangan, Bupati Meso Rashid memastikan bahwa harga 15 jenis bahan pokok di Pasar Curug Kabupaten Tangerang terpantau stabil dan harganya masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain komoditas tersebut, kebutuhan penting lainnya seperti minyak goreng termasuk minyak kita, daging sapi, daging ayam, telur ayam, bawang putih, serta komoditas cabai rawit, cabai merah, cabai hijau, hingga cabai setan dipastikan aman dan harganya tetap normal. Pihaknya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
kepada para pedagang di Pasar Curug Kabupaten Tangerang yang dinilai konsisten dan berkomitmen menjaga harga tetap stabil demi meringankan beban masyarakat. Ia berharap ketersediaan bahan pokok yang aman bisa terus terjaga dan harganya tidak mengalami kenaikan yang cukup tinggi, khususnya pada perayaan Idul Adha nanti. Pemerintah Kabupaten Tangerang juga telah menerjunkan beberapa tim lainnya secara simultan yang hasilnya kemudian dibahas bersama dan menentukan langkah-langkah penanganan seperti operasi pasar di berbagai pasar tradisional di wilayah Kabupaten Tangerang guna memastikan keadilan harga dan kelancaran pasokan pangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live. Dari Kabupaten Tangerang Radio, kita menuju ke Slawi FM Kota Tegal, Jawa Tengah untuk menemui rekan Aldo Herlambang dari Slawi FM yang akan menginformasikan puluhan ribu penonton padati konser musik Denny Caknan di malam puncak hari jadi ke-425 Kabupaten Tegal. Silakan Aldo. Pendengar LPPL Indonesia, lapangan pemerintah Kabupaten Tegal berubah menjadi lautan manusia saat konser musik bertajuk Luwih Apik digelar pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2026 malam. Puluhan ribu warga dari berbagai wilayah Kabupaten Tegal hingga luar daerah memadati lokasi untuk menyaksikan penampilan penyanyi populer Denny Caknan dalam puncak peringatan hari jadi ke-425 Kabupaten Tegal. Kehadiran musisi asal Ngawi ini menjadi puncak dari seluruh rangkaian perayaan Hari Jadi Kabupaten Tegal yang mengusung tema besar Slawi Ageng Expo Abinaya Jagadita Bangkit dan Bersinar untuk Kemajuan Bersama. Membawakan sederet lagu hits andalannya seperti Kartonyono Medot Janji, Segoro Angin, Losdol hingga Cundamani, Denny Caknan berhasil mengajak seluruh jajaran Forkompinda dan Lautan Manusia yang hadir untuk bernyanyi dan berjoget bersama. Sementara itu, Bupati Tegal Ishak Maulana Rohman yang turut hadir di tengah-tengah masyarakat menyatakan bahwa konser malam puncak ini sengaja disajikan sebagai bentuk hiburan gratis sekaligus apresiasi pemerintah kepada seluruh elemen masyarakat yang telah bersinergi membangun daerah. Malam puncak hari jadi ke-425 Kabupaten Tegal ini juga membawa berkah bagi ratusan pelaku UMKM lokal yang ada di area Slawi Ageng Expo 2026. Pengunjung turut mendongkrak perputaran ekonomi kreatif di sektor kuliner dan kerajinan khas Tegal. Demikian saya Aldo Herlambang dari LPPL Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih Aldo Herlambang dari Slawi FM atas laporannya. Dinas KP2P Tuban pastikan hewan kurban sehat dan aman hingga hari H Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya bersama Yulia dari Pradia Suara FM Tuban, Jawa Timur. Silakan Yulia. Pemkab Tuban melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP2P Kabupaten Tuban memastikan kesiapan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi berjalan dengan aman, sehat, dan sesuai syariat. Berbagai langkah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan kurban terus dilakukan guna menjamin masyarakat memperoleh daging kurban yang asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP2P Kabupaten Tuban, Eko Julianto menjelaskan, persiapan Idul Adha telah dilakukan sejak jauh hari, diantaranya dengan melakukan sosialisasi dan pembinaan teknis kepada takmir masjid terkait tata cara, pemilihan dan penyiapan ternak kurban, prosedur penyembelihan, penanganan hingga distribusi daging kurban. Selain itu, DKP2P juga melakukan pemeriksaan kesehatan ternak di peternakan sapi, kambing, dan domba, termasuk pengawasan di lapak penjualan hewan kurban, serta pasar hewan di Kecamatan Semanding, Kerak, Jatirogo, dan Parengan. Guna memastikan kondisi hewan tetap aman, DKP2P menerjunkan dokter hewan di masing-masing kecamatan untuk rutin melakukan pemantauan penyakit ternak di wilayah kerja mereka. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap ternak yang akan dilalu lintaskan antar kecamatan melalui penerbitan surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH. DKP2P juga terus melaksanakan vaksinasi gratis penyakit mulut dan
dan kuku atau PMK sejak awal tahun sebagai langkah pencegahan. Layanan vaksinasi tersebut turut diberikan kepada peternak yang menyiapkan ternaknya sebagai hewan kurban. Tak hanya di peternakan dan pasar hewan, Eko Julianto juga mengatakan pemeriksaan kesehatan juga dilakukan di masjid, instansi maupun lokasi penyembelihan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan sebelum penyembelihan dengan mengecek kondisi fisik ternak, mulai dari mata, hidung, telinga, kulit, suhu tubuh, hingga alat gerak guna memastikan hewan dalam kondisi sehat. Pemeriksaan dilakukan sejak sebelum Hari Raya Idul Adha, saat hari pelaksanaan hingga setelah penyembelihan oleh dokter hewan dan inseminator di seluruh wilayah Tuban maupun berdasarkan permintaan Tamir Masjid dan masyarakat. Yulia, LPPL Radio Pradeswara FM Tuban untuk Berita Indonesia Live. Pendengar LPPL Indonesia, kita akan jeda sebentar. Setelah ini Berita Indonesia Live kembali hadir di sesi kedua dengan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live. Tetap dengarkan Berita Indonesia Live untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksi Nagra Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Riau, Gemar Randik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Mani Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Urai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami. Mari kita lanjutkan rangkaian informasi Berita Indonesia Live hari ini dengan terlebih dahulu menyimak laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan dihantarkan redaktur Aan Kasyanto. Indonesia, Gubernur Nusa Tenggara Barat lalu Muhammad Iqbal mengaku bangga salah satu putra daerah itu, Sabula Al-Kalambi, dipercaya menjabat komisaris PT Mandalika Grand Prix Association atau MGPA, pengelola Pertamina Sirkuit Mandalika di kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika. Pengangkatan Sabula ini menjadi komisaris MGPA oleh PT Injourney Tourism Development Corporation diharapkan bisa menjadi komunikator yang baik antara pengelola Pertamina Sirkuit Mandalika di kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika dengan warga di sekitarnya. Iqbal percaya bahwa Sabula ini bisa menjadi komunikator yang baik
antara MGPA dengan masyarakat sekitar Sigurd Mandalika. Musababnya, Sabola merupakan pemuda yang tumbuh besar di kawasan Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah. Iqbal juga menitipkan pesan kepada TDC MGPA beserta jajaran pejabat yang baru agar pembangunan di Mandalika harus berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Sebelumnya, Ensure Nutrition Development Corporation menunjuk aktivis senior Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Nusa Tenggara Barat, Sabola Al-Kalambi, sebagai Komisaris MGPA Pengelola Pertamina Sirkuit Mandalika di KEK Mandalika. Laporan khusus redaksi An Kesianto untuk Berita Indonesia Live. Demikian laporan khusus yang baru saja dihantarkan redaktur An Kesianto. Kita beralih ke informasi terbaru yang akan disampaikan langsung oleh rekan Yoga Pratama dari Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, akan mengabarkan KDMP Wonokerto Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, jadi kunjungan lapang banyak daerah. Silakan Yoga. Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Pasuruan terus menunjukkan progres yang luar biasa. Tak sedikit yang berhasil, bahkan menjadi jujukan kabupaten lain di Jawa Timur. Adalah KDMP Wonokerto, Kecamatan Sukorejo, yang menjadi tujuan kunjungan lapang selama 2 pekan terakhir. Seperti yang terlihat di Pendopo Desa Wonokerto, Sabtu 23 Mei 2026, tak kurang dari 90 kepala desa ataupun pengurus KDMP dari Ponorogo, Jombang, dan Magetan mengikuti pelatihan tata kelola perkoperasian. Ketua Tim Kerja Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Mariani Setiowati, mengatakan KDMP Wonokerto dianggap berhasil dalam melaksanakan pengelolaan manajemen perkoperasian. Oleh sebab itu, ilmu dan pengalaman berharga ini harus dibagikan kepada KDMP-KDMP yang akan memulai usahanya. Kalau kita melihat proses pembelajaran, harusnya ada sesuatu yang bisa diambil dari desa kunjungan lapang. Dan ternyata di Wonokerto ini banyak yang kita bisa pelajari, terutama terkait dengan pengelolaan atau manajemen perkoperasiannya. Kalau peserta itu nyari kan ada sesuatu yang bisa dibawa pulang. Nah, manajemen perkoperasian di desa Wonokerto ini salah satu yang dianggap mumpuni untuk bisa dibawa pulang. Sementara itu, Kades Wonokerto, Sugiono, mengaku berterima kasih telah dipercaya menjadi jujukan kunjungan lapang KDMP di luar Pasuruan. Baginya, kunjungan lapang desa-desa di Jawa Timur tentu saja menjadi kebanggaan tersendiri bagi KDMP Wonokerto. Menurutnya, untuk pengelolaan manajemen perkoperasian harus melibatkan ahli yang pakar di bidangnya, mulai dari manajemen bisnis, keuangan, sampai pemasaran. Saya, Yoga Pratama, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live. Pendengar LPPL Indonesia, syair Gulung Ketapang pecahkan rekor muri, budayakan daerah tembus panggung nasional. Informasi ini selengkapnya Awang Ajiwasita dari RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Silakan Awang. Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, tradisi syair gulung khas Melayu Tanah Kayong dari Kabupaten Ketapang berhasil mencatatkan rekor muri sebagai syair gulung terpanjang di Indonesia. Prestasi ini menjadi puncak Festival Syair Gulung Tanah Kayong yang ditutup langsung oleh Bupati Ketapang. Bupati menyampaikan syair gulung bukan sekedar rangkaian kata indah, tetapi juga syarat pesan moral, sejarah, nasihat kehidupan, serta nilai persatuan yang diwariskan turun-temurun. Festival ini melibatkan budayawan, seniman, pelajar, hingga generasi muda sebagai upaya regenerasi budaya Melayu Tanah Kayong. Dukungan program Indonesiana dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia turut membantu kesuksesan festival yang diharapkan menjadi agenda budaya tahunan berskala nasional. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Awang Ajiwasita dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat untuk Berita Indonesia Live. Melahirkan generasi penghafal Al-Quran. Kautsar Ilmi gelar wisuda angkatan 10 di Gedung Pancasila. Dari LPPL Lansemani FM Sijunjung, Sumatera Barat, Romi Yeni, silakan laporan Anda. Baik pendengar, suasana khidmat bercampur harum menyelimuti Gedung Pancasila Kabupaten Sijunjung pada Kamis 21 Mei 2026.
Sekolah Islam Terpadu Kausar Ilmi sukses menggelar prosesi wisuda tahfizul Quran dan metode kail angkatan ke-10. Momentum sakral yang diikuti oleh para santri tingkat TK, SD, dan SMP IT Kausar Ilmi ini menjadi bukti nyata konsistensi lembaga pendidikan tersebut dalam mencetak generasi muda yang berkarakter Islami dan Qurani. Acara akbar ini mendapat perhatian khusus dari jajaran pemerintah daerah dengan hadirnya sejumlah pejabat tinggi. Tampak hadir Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Barat, Insinyur Edi Dharma Syafni MSI yang mewakili Gubernur Sumatera Barat. Selain itu, hadir pula Wakil Bupati Sejunjung Iradatila, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretaris Dinas Kominfo, Kepala Kantor Kemenak Sejunjung, serta pimpinan Bank Nagari Cabang Sejunjung yang turut menyaksikan langsung prosesi selebrasi iman tersebut. Dalam sambutannya yang mengunggah, Ketua Yayasan IT Kausar Ilmi, Buya Haji Yohandison Samsu SP, menegaskan bahwa wisuda ini bukanlah garis finish dari sebuah proses belajar, melainkan gerbang awal untuk menanamkan kecintaan mendalam terhadap Al-Quran. Beliau berpesan agar momentum ini dijadikan fondasi bagi anak-anak untuk memiliki rasa bangga yang besar terhadap kitab suci mereka. Apresiasi dan rasa bangga juga mengalir deras dari perwakilan Provinsi Sumatera Barat dan pemerintah Kabupaten Sejunjung. Kepala Biro Kesra Sumbar, Edi Dharma Syafni, menyampaikan rasa haru sekaligus selamat kepada orang tua yang telah berhasil mengantarkan anak-anak mereka menjadi penjaga kalam Allah. Senada dengan itu, Wakil Bupati Sejunjung Haji Iradatila memuji perjuangan besar di balik proses melahirkan seorang hafiz dan hafizah. Ia mengingatkan para wisudawan untuk terus menjaga hafalan mereka agar senantiasa mendapat kemudahan dan keberkahan dalam menjalani kehidupan. Demikian berita dari LPPL Lansep Mania FM untuk Berita Indonesia Live. Pendengar LPPL Indonesia, kita di sesi ketiga atau bagian akhir Berita Indonesia Live hari ini. Di sesi ketiga kita awali dengan menyimak laporan rekan Thomas dari Radio Suara Rakyat Hulontalo, Gorontalo, akan mengabarkan Wagub Ida dorong media Bagung sinergi untuk siaran sehat di era digital. Silakan Thomas laporannya. Baik, pendengar BPL seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaida Rusli Habibi mengajak semua pemangku kepentingan untuk mempererat kerjasama demi menciptakan iklim penyiaran yang sehat, bermutu, dan dapat dipertanggungjawabkan di era kemajuan teknologi digital saat ini. Pernyataan tersebut disampaikannya ketika membuka acara Fokus Group Discussion atau FGD yang diinisiasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Provinsi Gorontalo di Aula RRI Gorontalo pada Senin 25 Mei 2026. Dalam sambutannya, Wagub Ida Syaida Rusli Habibi menyambut baik agenda ini karena dianggap sangat sesuai dengan problematika yang dihadapi industri penyiaran masa kini, di mana setiap individu kini memiliki kemampuan untuk memproduksi konten sekaligus menjadi penyiar. Ia menekankan bahwa keleluasaan dalam mendistribusikan informasi wajib senantiasa berstandar pada regulasi dan kode etik yang berlaku agar tidak memicu kontroversi buruk bagi warga. Wagub Ida menggarisbawahi bahwa fungsi KPID kini kian krusial dalam memonitoring tayangan di wilayah Gorontalo, terutama untuk membendung peredaran hoax serta menjamin mutu informasi yang diakses publik di tengah banjirnya data digital. Di samping itu, Wagub Ida turut memotivasi industri penyiaran setempat untuk mengoptimalkan porsi siaran berbasis kreatif lokal. Ia menilai konten daerah mempunyai proporsi yang sangat strategis guna mempopulerkan adat dan budaya sekaligus mengeksplorasi ragam potensi yang dimiliki bumi Serambi Madinah kepada masyarakat luas. Lebih lanjut, ia juga menghimbau insan pers pelaku penyiaran untuk aktif berpartisipasi mensosialisasikan Pekan Nasional atau Penas Tani dan Nelayan ke-17 yang siap digelar di Gorontalo pada 20 hingga 26 Juni 2026. Demikian, saya Thomas Tamu, reporter LPPL Radio Suara Rakyat Hulontalo, Gorontalo, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Pemprov Kalimantan Selatan perkuat pengawasan internal lewat transformasi APIP. Informasi ini akan segera disampaikan reporter Syahril Anwar dari Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Silakan Syahril.
Terima kasih rekan Wartina, pendengar LPPL seluruh Indonesia di mana saja berada. Dari Kalimantan Selatan dapat kami laporkan, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat sistem pengawasan internal untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel. Hal itu dibahas dalam fokus group discussion atau FGD bertajuk transformasi APIP menuju pengawasan yang adaptif, terintegrasi dan berdampak yang digelar di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin. Dalam forum tersebut, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menekankan pentingnya kesamaan persepsi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten kota terkait pengawasan pemerintahan dan pengelolaan anggaran daerah. Menurutnya, pemahaman terhadap regulasi dan kebijakan terbaru menjadi hal penting agar pelaksanaan program pembangunan berjalan optimal serta terhindar dari kesalahan administrasi. Selain melalui forum diskusi, penguatan pengawasan juga akan dilakukan lewat pendampingan langsung ke perangkat daerah agar tata kelola pemerintahan berjalan sesuai aturan. Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Mahendra Jaya menyebut peran aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP kini tidak lagi sekadar sebagai pemeriksa, melainkan menjadi mitra strategis kepala daerah dalam mendeteksi persoalan sejak dini. APIP juga diharapkan mampu memberikan pendampingan dan solusi agar potensi permasalahan dalam pelaksanaan program pemerintahan dapat dicegah lebih awal. Transformasi pengawasan ini dinilai penting untuk memperkuat kualitas birokrasi, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, serta memastikan program pembangunan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, saya Syahril Anwar melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Pendengar LPPL Indonesia, informasi berikutnya kita simak dari Bobby, reporter Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, yang akan mengabarkan rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Wonogiri ke-285 ditutup dengan kegiatan Touring Explore Wisata Wonogiri. Silakan Bobby. Baik, terima kasih. Rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Wonogiri ke-285 resmi ditutup dengan kegiatan Touring Explore Wisata Wonogiri Minggu 24 Mei 2026. Kegiatan tersebut diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai instansi dan masyarakat umum. Event tersebut sekaligus menjadi ajang promosi destinasi wisata unggulan yang dimiliki Wonogiri. Touring tersebut dimulai dari kawasan objek wisata Waduk Gajah Mungkur dan finish di Pantai Klothok, Kecamatan Paranggupito. Touring yang diikuti sekitar 200 peserta itu dilepas langsung oleh Bupati Wonogiri Setio Soekarno dan Wakil Bupati Wonogiri Imron Rizkyarno SH bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Wonogiri. Rute touring menempuh jarak sekitar 50 km dengan titik transit di Museum Kars Pracimantoro sebelum masuk finish di kawasan wisata Pantai Klothok Paranggupito. Dalam sambutannya, Bupati Wonogiri Setio Soekarno menyampaikan bahwa tema Hari Jadi Wonogiri ke-285 yaitu Manunggal Setio memiliki makna memperkuat semangat kebersamaan seluruh elemen masyarakat dalam membangun daerah. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang ikut menyemarakkan rangkaian Hari Jadi Kabupaten Wonogiri, termasuk Bank Jateng dan komunitas motor yang terlibat dalam kegiatan touring sekaligus bakti sosial tersebut. Lebih lanjut, Bupati Wonogiri menyampaikan, melalui kegiatan ini diharapkan semakin banyak masyarakat yang mengenal potensi wisata alam, budaya, dan kearifan lokal Kabupaten Wonogiri. Media sosial juga diharapkan menjadi sarana promosi efektif untuk mengangkat potensi daerah. Selain itu, Bupati juga mengingatkan kepada seluruh peserta agar mengutamakan keselamatan selama perjalanan dengan menerapkan prinsip safety riding, menjaga etika berkendara, serta menghormati pengguna jalan lainnya. Selama dalam perjalanan touring tersebut, nampak para peserta sumringah dan antusias menikmati panorama alam Wonogiri, mulai dari kawasan Waduk Gajah Mungkur, perbukitan Kars Pracimantoro, hingga pesisir pantai selatan. Demikian saya Bobby dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih rekan Bobby dari Suara FM Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.
Kita beralih ke informasi terakhir yang akan disampaikan langsung rekan Wina dari Magetan Indah FM, Magetan, Jawa Timur, akan mengabarkan Magetan dukung program percepatan swasembada gula nasional. Silakan Wina. Terima kasih, selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Magetan berkomitmen mendukung penuh program percepatan swasembada gula nasional melalui inovasi teknik budidaya. Komitmen ini ditunjukkan dengan partisipasi aktif Bupati Magetan dalam kegiatan tanam perdana program bongkar ratun tebu yang dihelat pemerintah Provinsi Jawa Timur secara daring pada Sabtu 23 Mei 2026. Kegiatan tanam perdana ini dipusatkan di Kabupaten Kediri dan dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, didampingi Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Al Jamil, serta Direktur Utama PT Sinergi Gula Nusantara Mahmudi. Sementara itu di Kabupaten Magetan, Bupati Magetan juga mengikuti prosesi tanam perdana secara virtual langsung dari lahan tebu milik Pugu Santoso, anggota Koperasi Petani Tebu Rakyat Sarimadu yang terletak di Desa Kledoan, Kecamatan Bendo. Dan pada kesempatan tersebut dilakukan penanaman tebu varietas Panjalu di atas lahan seluas 1 hektar. Dukungan Kabupaten Magetan terhadap swasembada gula tersebut terlihat dari target dan luasan lahan tanam bongkar ratun. Lebih lanjut, Bunda Nani sebagai Bupati Magetan berharap dengan adanya bongkar ratun ini akan meningkatkan kesejahteraan petani tebu Magetan. Dan pendengar, program bongkar ratun ini merupakan bagian dari upaya sinergis antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah untuk memperkuat ketahanan pangan, khususnya komoditas gula, guna mengurangi ketergantungan pada impor. Pemerintah Kabupaten Magetan melalui dinas terkait akan terus melakukan pendampingan kepada para petani agar target produksi nasional dapat tercapai melalui efisiensi lahan dan penggunaan bibit unggul. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan, Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Pendengar LPPL Indonesia, demikian rangkaian informasi yang telah kami hadirkan hari ini dalam Berita Indonesia Live. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga berita yang kami sajikan menambah wawasan dan juga bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Saya Martina Daudau dari LPPL Radio Seseraina Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat bersama seluruh tim redaksi Berita Indonesia Live pamit undur diri. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Tetap sehat dan terus ikuti kabar terbaru hanya di Berita Indonesia Live. Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Radio TV Publik Daerah Indonesia, lahir dari insan pewarta profesional, mengudara di bumi pertiwi, wujud ketahanan dan sumber informasi bangsa. Persada ID eratkan persatuan bangsa Indonesia, kukuhkan semangat kebersamaan negeri, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, teguhkan